Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita bersama, Indahnya Pali. Hari ini the new baru. Kita ada di segmen Ruang Podcast Indahnya Pali. Di segmen ini kita akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif dan inovatif untuk datang ke ruang podcast ini untuk kita bercerita tentang bagaimana tokoh-tokoh tersebut bisa menginspirasi kawan-kawan semua terkait dengan apa yang dilakukan di bidangnya. Hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi desa. Desa digital dalam rangka mewujudkan desa yang merdesa. Sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 hadir, desa sekarang memiliki peran yang sangat vital, terutama bagaimana ikut serta pembangunan nasional itu dilakukan dimulai dari desa. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita kepala desa yang masih muda. Saya yakin punya visi yang besar bagaimana mengembangkan desa, tanah kelahirannya kebetulan. Please welcome Ari Mediansa, SPD, MPD. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah baik, Bang Hanif. Sehat. Oke, mungkin pertama kali kami pengen kenal nih dengan Pak Kades. Siap. Pak Kades ini kan asli dari Babat, Pak? Asli Babat, lahiran Babat. 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Ya. Oke. Masih muda ya. Jadi di umur 35 sudah menjadi Kades yang memimpin desa. Pak Kades sudah berkeluarga, Pak? Alhamdulillah sudah, Pak. Satu istri, 2 anak. Oke. Mau nambah, Pak? Baru 1. Padahal saya tanya tuh mau nambah anaknya sebenarnya. Oke, mungkin kami mau tahu nih kira-kira dari gelarnya ini SPD nih, SPD, ya. MPD, jadi S1 dan S2-nya adalah pendidikan. Dulunya guru, Pak? Dulu guru. Dari 2009 sampai 2019 guru. Oh, jadi guru di Babat juga? Ya. Guru. Jadi dari basic kami memang berlatar belakang guru. Yeah. Keluarga besar kami juga guru. Okay. Orang tua guru, adik, paman, bibi, sampai ke kakek kami juga guru. Okay. Jadi memang keluarga besar guru. Dan terakhir di 2019 mencoba mencalonkan diri. Okay. Karena mungkin ada beberapa dari permintaan masyarakat. Yes. Kami memang banyak ide yang mungkin kalau kami tidak mencalonkan diri dan kami tidak menjadi kades, ide itu sebagian besar tidak bisa kami laksanakan. Makanya kami mencoba peruntungan, kami mencalonkan diri dan alhamdulillah dikasih amanah oleh masyarakat. Dan beberapa tahun terakhir, ide-ide yang pernah kami ungkapkan, yang pernah kami sampaikan dengan masyarakat, bisa kami eksekusi dengan terpilihnya kami menjadi kepala desa. Oke. Jadi yang menjadi dasar atau trigger menjadi kepala desa adalah adanya gagasan, ada ide bagaimana membangun desa. Ini Pak Kades ini punya keturunan Kades, Pak? Kalau dari politis ada, cuman bapaknya kakek itu dulu salah satu politis kawakan di Morenim. Di Morenim ya, dulu masih dari partai PDI. Ya. Oke. Jadi di 1982 sampai 1987 almarhum Puyang Muhammad Sagum terpilih menjadi anggota DPR di Kabupaten Morenim. Oke. Jadi gen politiknya ada? Gen politik ada, cuman udah agak jauh kan. Udah jauh. Oke, istri di bidang apa, Pak? Istri di bidang kesehatan. Oke. Jadi apa yang menjadi pemikiran, gagasan Pak Kades tentang bagaimana membangun desa Babat itu yang akhirnya menjadikan Pak Kades dipilih dan diberikan amanah oleh masyarakat desa Babat. Boleh tahu nih kira-kira apa yang menjadi visi dan misi Pak Kades sehingga masyarakat mau menjadikan Pak Kades? Jadi visi dan misi
kami saat mencalonkan diri itu memang adalah problem-problem yang ada di tengah masyarakat yang kami angkat menjadi visi misi. Oke. Jadi beberapa problem itu kami temukan saat kami belusukan Ya. ataupun survei lah, istilahnya survei. Nah, kami temukan memang beberapa keinginan, problem-problem yang belum terselesaikan. Nah, kami angkat menjadi visi misi kami Ya. yang kami jual saat pencalonan diri. Ya. Nah, mungkin itu dari penyampaian visi misi kami kepada masyarakat itu mungkin dirasa bisa diterima dan memang masih dalam tahap sewajarnya dan bisa dilaksanakan. Bukan muluk-muluk istilahnya. Ya. Bukan hanya angin surga. Ya. Jadi kira-kira menurut kami itu Iya. mungkin ada pendapat lain di masyarakat karena memang untuk pilkades biasanya ada dari segi-segi lain kan, Ya. baik itu dari keluarga, Iya. kedekatan dengan masyarakat Dengan juga. masyarakat juga. Mungkin itu Bang. Banyak faktor ya. artinya Banyak faktor. yang ini. Oke, ini kami minta pandangan Pak Kades nih. Ya, Karena desa ini kan dulu kalau di Babat tuh desa tuh namanya ini apa? kepala desa itu dulu Krial sana. Ya, Kriok. Krio. Ada tidak perbedaan antara pemerintahan desa atau apa namanya itu tata kelola desa sebelum dan pasca undang-undang desa ini? Dari sisi kewenangan, mungkin dari sisi apa namanya aspek tata kelola pemerintahannya, pertanggungjawaban dan segala macam. Ya, kalau dilihat dari zaman masih kepala desa itu masih disebut sebagai Krio dan posisi sekarang sebenarnya memang sangat berbeda. Ya. Karena sekarang pun Kades ataupun kepala desa semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan kepala desa yang sebelum itu kewenangannya juga beda. Apalagi kewenangan dengan zamannya Krio. Ya. Waktu masih zaman istilahnya marga. Ya. Jadi kalau dulu yang sempat kami dengar dari para tetua-tetua, Ya. kewenangan Krio itu memang sudah sampai ke bidang keamanan. Oke. Jadi kalau misalnya ada warga yang berselisih, Ya. ataupun misalnya ada warga yang kemalingan, Ya. dan pelakunya bisa Tangkap ya. dikurung oleh kepala desa. Oleh kepala Biasanya di kantor desa itu ada sel mini. Sel ini. Ha-ha. Jadi kewenangannya sudah masuk ke hukum artinya. Ya, jadi kalau dari segi kewenangan kami kira di zaman Krio kewenangannya bisa lebih luas dari sekarang. Jadi sekarang. Dan kalau sekarang kewenangannya sudah mengerucut, tapi tugas dan Tanggung jawab. tanggung jawabnya bisa kami anggap lebih besar karena desa sekarang sudah bisa mengatur rumah tangganya sendiri dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 2014 tersebut. Oke. Jadi kalau dulu kalau di bidang pembangunan Ya. memang ada anggaran untuk desa, cuman istilahnya belum sebesar sekarang. Oke. Dan kemudian pembangunan juga kalau di bidang pembangunan strategis desa itu masih mengusulkan ke kabupaten. Jadi apa yang dibangun oleh kabupaten itu sesuai dengan usulan desa. Nah, kalau sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 2014, desa bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan anggaran tersebut, desa juga bisa membangun atau memberikan solusi Oke. yang di tengah-tengah masyarakat melalui program-program yang kewenangannya bisa diatur oleh desa sendiri. Jadi sekarang ini desa sudah bisa artinya merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya sendiri, kemudian juga mengeksekusikan dan bertanggung jawab terhadap APBDes itu sendiri. Ya, Dan yang menjadi partner kerjanya adalah BPD artinya. BPD. Ya. Kalau di pemerintah kabupaten mungkin ada DPR ya. ya, Oke. Oke, berikutnya mungkin kita bicara nih masuk ke tema inti kita tentang bagaimana digitalisasi desa. ya. Ini kira-kira apa saja Des yang sudah dilakukan di Desa Babat oleh Pak Kades tentang digitalisasi. Nih, sebelum saya ngomong digitalisasi ini begini,
kita ini kan di desa ini memang masih banyak keterbatasan. Salah satunya di SDM, kemudian literasi digital juga kita masih kurang. Nah, untuk bagaimana kita mengakomodasi masyarakat mungkin kan bedanya mungkin di desa dengan kota salah satunya adalah akses terhadap jaringan internet yang mungkin sehingga banyak sekali pemuda-pemuda yang dulunya di desa akhirnya beralih ke ini. Dan sekarang kan desa dengan persaingan yang begitu terbuka ini dituntut untuk mengikuti tuntutan dan tentang zaman. Salah satunya adalah bagaimana digital di desa masuk ke desa ini. Apa saja desa yang sudah dilakukan di baik Bang. Untuk di Desa Babat sendiri, memang kami sudah berupaya untuk mendigitalisasi. Jadi di awal kepemimpinan kami, karena kami di akhir 2019 baru dilantik dan baru bisa istilahnya berjalan dengan normalnya itu di awal 2020. Jadi di awal 2020 itu kami sudah memulai mengembangkan website desa. Kemudian setiap tahun kita kembangkan terus dan sekarang kami sudah istilahnya mengembangkan comment center desa. Jadi comment center desa ini fungsinya adalah untuk memantau beberapa titik CCTV yang kami pasang yang disupport oleh beberapa tower triangle. Yang harapan kami dari comment center ini yang pertama itu bisa membantu keamanan dan kondusivitas di desa kami. Comment center ini untuk pantau CCTV artinya? Dan ada beberapa titik pusat-pusat istilahnya publik. Itu kami pasang WiFi. Cuman memang belum kami launching ke masyarakat karena kami baru istilahnya kami mau lihat dulu untuk support CCTV ini apakah nanti hanya ke CCTV atau kan bisa kami share ke publik, ke warga ataukah memang jaringannya perlu ditambah. Jadi memang baru kami pelajari. Anggaplah ini memang istilahnya baru under construction lah. Jadi baru kita bentuk dan kita pelajari dulu kira-kira bisa support seberapa maksimal. Jadi web desa sudah ada. Web desa sudah ada, kemudian comment center desa, WiFi desa. Kalau dari web desa ini kira-kira apa nih yang manfaat yang mungkin bisa dirasakan baik dari pemerintah desa itu sendiri ataupun masyarakat, ada semacam bentuk pelayanan mungkin di web desa? Kalau web desa sepanjang ini masih kami kembangkan, cuman harapan kami ke depan dari web desa ini kami bisa istilahnya memfasilitasi masyarakat baik di bidang administrasi. Jadi harapan kami ke depan itu masyarakat itu datang sudah ke kantor desa itu tinggal menginput nomor NIK di istilahnya alat yang kita siapkan dan memilih kira-kira surat apa saja yang mau dikeluarkan, sudah bisa memilih sendiri dan otomatis datanya bisa masuk sendiri dan bisa print out sendiri. Jadi mandiri dia bisa cetak itu? Ya, kedepannya pengen kami kembangkan seperti itu. Dan kalau untuk sekarang web desa ini ya kami tampilkan profil desa, sejarah desa, kemudian ada juga keuangan desa dari monografi juga. Monografi desa. Jadi sudah lengkap lah ya artinya dari mulai ini. Oke Des, terkait masalah apa namanya tuh adanya tanggung jawab desa dalam mengurus rumah tangganya tadi. Bagaimana desa dituntut untuk bisa merencanakan anggaran pendapatan belanja sendiri, kemudian mengeksekusi dan bertanggung jawab terhadap itu. Seberapa kuat maksudnya? Karena begini, ketika kita ingin merencanakan pembangunan di desa,
otomatis kita harus tahu dulu dong artinya peta jalannya. Ini mau dibawa kemana nih pembangunan? Dari startnya sampai target finishnya di mana. Nah, untuk bisa tahu artinya kita harus punya data yang akurat dan akuntabel. Tentang bagaimana tingkat kemiskinan mungkin, bagaimana tentang perumahan yang layak huni, pekerjaan, pengangguran, kemudian juga pengembangan ini. Ini di desa Babat sendiri apa nih sudah yang dilakukan oleh Pak Kades? Itu. Jadi untuk mengcover itu semua, jadi kami kemarin sempat bekerja sama dengan Balitbang Kabupaten Pali. Dan kemudian bekerja sama juga dengan IPB melalui apa yang diprakarsai oleh Balitbang Daerah Kabupaten Pali. Telah dilaksanakan pilot project data desa presisi yang kemarin dilaksanakan lebih kurang 1 bulan lebih. Nah, harapan kami dari data desa presisi itu yang pertama kami bisa mendapatkan peta desa, kemudian data yang memang bisa dimiliki oleh desa, yang bisa diakses oleh desa, yang mana dari data itu harapan kami bisa memberikan solusi apa saja yang memang dibutuhkan oleh desa. Karena Bang Hanif, 3 tahun kepemimpinan kami, jujur kami memang kewalahan masalah data. Jadi kadang-kadang walaupun kami terjun langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan data melalui musdus, musyawarah dusun, kemudian dilanjutkan di musyawarah desa. Setelah dilaksanakan musyawarah desa, kita lanjutkan lagi di Musrenbang Des, musyawarah rencana pembangunan desa. Tapi yang kami lihat memang dari beberapa kegiatan yang kami laksanakan tersebut, kami belum bisa merangkum semua problem yang ada di desa. Makanya dengan dilaksanakannya data desa presisi yang diprakarsai oleh Balitbang Daerah Kabupaten Pali bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor yang telah menurunkan beberapa orang di desa Babat, dan kami lihat kemarin datanya memang sesuai dengan judulnya. Data presisi. Jadi seluruh data yang didapat memang bisa diakses, dan harapan kami ke depan data yang kami miliki tersebut bisa membantu kami untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di desa. Karena dia punya presisi terkait dengan ini kondisi dan keadaan desa. Oke, Des, sekarang ini kan era keterbukaan. Artinya ruang dan waktu ini hampir nggak ada. Orang di desa bisa lihat kondisi di luar negeri, di Inggris, dimanapun. Ini sebenarnya menjadi tantangan juga bagi desa. Bagaimana desa menjadi desa yang merdesa. Kalau merdesa itu terminologi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah yang layak, yang beradab, yang punya civilization. Artinya bagaimana desa bisa mengakomodasi semua kebutuhan. Baik itu kebutuhan tempat tinggal, kenyamanan tempat tinggal, kenyamanan berusaha, kemudian juga pengembangan diri. Kemudian juga ada bagaimana kita memberdayakan pemuda. Nah, ini dari apa yang sudah dilakukan Pak Kades di desa itu, apa saja yang sudah dilakukan sehingga orang mau tinggal, mau hidup, berusaha, dan mengembangkan diri di desa. Jadi untuk di desa Babat kami sudah mulai keterbukaan kepada publik. Jadi yang pertama sudah 3 tahun ini kami memang aktif di media sosial desa. Jadi ada akun Facebook, ada juga akun Instagram yang itu dikelola langsung oleh staf kami. Nah, harapan kami dengan adanya keterbukaan itu, yang pertama itu bisa menjadi trigger untuk rekan-rekan kepala desa yang lain, baik di Kabupaten Pali sendiri maupun di luar Kabupaten Pali. Kemudian di samping keterbukaan tersebut, memang selain kegiatan desa,
ada beberapa kegiatan pemuda juga yang kami fasilitasi dan kami support. Ya. Nah, selain difasilitasi, disupport, itu juga kami istilahnya kami expose di media sosial kami. Ya. Jadi ada beberapa contohnya di bidang olahraga, Ya. ada sepak bola, kemudian futsal, bola voli, ada juga e-sport. E-sport. Oke. E-sport ini lagi sangat-sangat berkembang. Iya. Jadi kalau yang kami sebutkan itu ada 4 yang memang sekarang sudah kami anggap berprestasi, Ya. walaupun mungkin masih di level kabupaten, cuman rata-rata istilahnya bisa membanggakan kami sebagai warga desa, karena dari bidang olahraga secara tidak langsung sudah mengenalkan Desa Babat itu sendiri. Ya. Jadi di bidang bola kaki, Ya. kemudian futsal, voli, itu kami namakan klubnya itu Klub Simba. Klub Simba. Ya, Punya singkatan tuh Simba. punya. Ya. Jadi Simba itu kepanjangannya adalah Simpang Babat. Yang mana Simpang Babat. kenapa disebut Simpang Babat? Karena kami ada 4 persimpangan yang kadang-kadang kalau orang mau ke Babat itu ngomongnya mau kemana? Mau ke Simpang. Jadi ke Simpang Babat. Simpang Babat. Itu yang ada tugunya itu ya? Ya, yang ada Tugu Tani itu. Tugu Tani. Dan selain olahraga, kami juga menyupport dan memfasilitasi di bidang kesenian, yaitu kesenian musik dan tari. Oke. Yang mana kami dalam bidang kesenian ini kami bekerja sama dengan sanggar yang ada di Desa Babat, yaitu Sanggar Puyang Tuan Lau, yang memang walaupun sebelum kami menjadi kepala desa, sanggar ini memang sudah berkiprah sampai ke tingkat provinsi, pernah juga berangkat ke tingkat nasional. Yeah. Jadi, dengan jadinya kami kepala desa, kami melakukan kerjasama dengan Sanggar Puyang Tuan Lau ini untuk mengembangkan SDM yang ada di Desa Babat. Yeah. Dan kami juga menerima anak-anak yang mau belajar nari yang di luar dari Desa Babat. Yeah. Jadi bisa kami sebut sanggar ini jadi anak-anak yang tergabung di Sanggar Puyang Tuan Lau. Yeah. Sudah beberapa kali tampil di Festival Sriwijaya, Festival Besema, kemudian ada juga Festival Randi di Lubuk Linggau juga sudah pernah, dan sempat pengasuh sanggar ini kemarin mengikuti Jambore Pemuda Indonesia di Yogyakarta di tahun 2014. Ya, sudah banyak artinya prestasi. Sudah banyak. Dan terakhir kemarin saat ada kegiatan pemecahan rekor di Kabupaten Pali yang memanggang ikan sagururung itu. Nah, kegiatan tersebut memang disupport atau memfasilitasi langsung dan didukung langsung oleh Sanggar Seni Puyang Tuan Lau itu. Ya. Jadi ada beberapa penampilan, dari penampilan tarian, musik, terus lagu juga. Ya. Nah, itu semua dari sanggar yang ada di desa kami. Oke, artinya sudah banyak sekali pemberdayaan pemuda terutama. Ya. Dari sisi olahraga, e-sport malah justru sekarang yang lagi sangat berkembang, dan seni budaya dan kesenian tari ya. Kalau e-sport kemarin kami sempat 2 kali mengirimkan tim ke Kabupaten Oku. Jadi yang pertama Piala Bupati, tim kami mendapatkan juara 2. Kemudian di Piala Dandim Oku mendapat juara 1. Juara 1 di Oku, Kabupaten Oku. Itu pemuda-pemudi asli Babat ya yang ikut itu. Artinya memang berkembang. E-sport di Babat. Tapi sayangnya kita belum ada ya kompetisi di Kabupaten Pali. Untuk e-sport, pengurusnya sendiri sudah ada. Kalau kompetisi, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu pernah dibuat. E-sport. Oke, semoga itu jadi annual rutinitas. Karena e-sport ini benar-benar berkembang, dan sekarang juga di SEA Games, Asian Games juga dilombakan.
Oke, Des, dari sekian banyak yang dilakukan oleh Pak Kades tentang bagaimana membangun sebuah desa itu menjadi kompetitif dan punya daya saing. Kira-kira apa harapan ke depan desa ini Pak Kades untuk bagaimana mengembangkan desa ini menjadi sesuatu yang punya keunggulan, misalnya menjadi desa wisata atau menjadi desa yang menjadi produsen salah satu produk gitu, atau ada spesifikasi lain yang akan dibangun bisa menjadi dari masyarakatnya ataupun melalui BUMDes yang sering dilakukan. Kami sudah memulai beberapa tahun terakhir untuk pengembangan di bidang BUMDes. Oke. Cuman BUMDes ini saat ini baru bergerak di 2 bidang. Ya. Yang pertama sewa gedung, kemudian sewa lapangan futsal. Oke. Cuman harapan kami ke depan, karena kami pengen bekerja sama dengan BUMDes ini, kami pengen Desa Babat itu menjadi salah satu sentra buah. Oke. Jadi sekaligus kami mendukung program ketahanan pangan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Ya. Kami pengen membuat desa kami itu menjadi sentra buah alpukat. Oke. Jadi perencanaan kami, setiap kakak itu akan kami bagikan 1 atau 2 batang alpukat, bibit alpukat, untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Kalau sudah panen, harapan kami dari kurang lebih 1.300 kakak. Ya. Kalau dibagikan 2 batang per kakak, kami sudah punya 2.600 batang pohon alpukat. Yang harapan kami nanti kami bisa membantu dan bisa mengirimkan hasil dari Desa Babat ke daerah lain. Oke. Baik. Dan sistemnya itu memang bekerja sama dan menggandeng BUMDes, yang mana mungkin mekanismenya dari 2 batang itu, satu batang menjadi hak milik masyarakat yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, 1 batangnya adalah milik desa yang dikelola oleh BUMDes. Jadi 1.300 batang punya masyarakat, 1.300 batang punya desa. Dan itu nanti dikelola oleh desa. Ya, dikelola oleh desa, dan itu memang kita arahkan untuk ditanam di pekarangan rumah masyarakat. Ya. Jadi dari pekarangan itu bisa menjadi sentra. Ya. Iya. Ada produktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga artinya. Iya. Dan memang ya isu tentang tanaman pangan ini menjadi isu sentral sekarang ini terkait. Pertama memang kondisi global juga sangat kurang kondusif. Dan terutama juga untuk climate change ya, ada perubahan iklim yang menuntut kita untuk bisa produktif bahkan dari pekarangan itu sendiri. Oke Des, yang terakhir nih, kira-kira Pak Kades apa sih yang yang menjadi impian gitu, menjadi harapan ke depan, dan kira-kira apa yang bisa disampaikan juga dengan kades-kades lain dan pemerintah daerah tentang support pembangunan di desa. Jadi kalau harapan kami, yang pertama kami ingin menjadi trigger bagi rekan-rekan yang lain agar amanah yang kita terima ini bisa kita manfaatkan dan kita maksimalkan dengan baik. Dan harapan kami ke depan dari kabupaten baru ini, kabupaten yang dibandingkan kabupaten lain mungkin luas wilayahnya kecil, desanya cuma ada 65, 5 kecamatan, kita bisa bersaing dengan desa-desa yang ada di daerah lain, yang mungkin sekarang sudah gaungnya sudah mencapai tingkat nasional, dan harapan kami kita baik Desa Babat sendiri maupun desa lain bisa bersaing dan kita bisa mengharumkan nama Kabupaten Pali di kancah nasional. Oke. Dengan berbagai bidang yang nanti berbagai bidang yang ada di desa yang memang bisa kita pilih kan. Dan disesuaikan juga dengan ini ya, namanya potensi desa. Potensi desanya masing-masing. Oke. Pak Kades ini selain kepala desa di Babat, beliau adalah sekretaris Pak ya? Iya. Sekretaris ini Abdesi katanya. Kalau di Kabupaten Pali, forum FK2DP,
Forum Kalau Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Pali. Kalau di provinsi? Di Provinsi FKD SS. Oh, PKDSS. Ah, Jadi Pak Kades sekretaris jenderal di kabupaten. ya. Kami dari Maret 2020 Iya. yang insya Allah sampai Maret 2023 ini kami dipercaya menjadi sekretaris forum di Kabupaten Pali. Dan kemarin saat pembentukan Forum Kepala Desa Sumatera Selatan Iya. di akhir 2022 kami juga dipercaya untuk mengemban sebagai sekretaris Forum Kepala Desa Sumatera Selatan. Forum Kepala Desa Sumatera Selatan. Ya, untuk mendampingi rekan kami, Ketua Forum Kabupaten OI yang menjadi Ketua Forum Kepala Desa Sumatera Selatan. Oke. Itu tugasnya apa dia sekretarisnya? Yang pertama, kami membantu ketua, yang mana di forum ini kami berkeinginan menjadikan forum ini ada sebagai suatu wadah, yang mana wadah ini untuk mengentaskan problem-problem kepala desa, membantu kepala desa yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah untuk mengemban amanah ini semaksimal mungkin. Oke. Dalam rangka mendampingi amanah yang dilakukan di Iya. desa itu ya. Oke. Wah, itu berat juga tuh. Ada berapa desa kita di Sumatera Selatan? Di Sumatera Selatan kurang lebih 3.000 desa. 3.000 desa. Luar biasa. Oke, baik Pak Kades, terima kasih. Kita sudah banyak sekali dapat informasi, inspirasi terkait bagaimana sebuah desa itu maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Pak Kades, terutama di Desa Babat. Kita sama-sama berharap desa ke depan itu menjadi desa yang mandiri, yang inovatif dan punya daya saing, terutama di Kabupaten Pali yang sekarang sudah berusia 9 tahun. Dan ke depannya kita semua bisa berkolaborasi ya Des, Siap. bekerja sama dari semua elemen dan aspek yang ada di kabupaten ini untuk sama-sama memberikan yang terbaik dimulai dari desa dan berkembang dimulai juga dari desa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik